Haleluya, saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Mari dalam ibadah pada malam hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kembali kita angkat pujian dari awal. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah, berkatilah. Haleluya, saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mohon pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah bagi kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan pesan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kau setan iblis pencuri firman, kami usir engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Dan tema kita pada malam hari ini adalah jangan takut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dunia pada saat ini menyajikan banyak hal yang memberikan ketakutan, banyak memberikan kegelisahan, keresahan. Namun kita percaya bahwa firman Tuhan memberikan iman, firman Tuhan memberikan kekuatan, damai dan sejahtera. Dan sebelum kita merenungkan lebih lanjut, mari kita bersama-sama membacanya. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat 52. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti hati mereka tetap degil. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Apapun persoalan dan masalah kita, firman Tuhan berkata jangan takut. Kenapa firman Tuhan berkata jangan takut? Karena Yesus sendiri yang senantiasa peduli akan kita. Bahkan Yesus sendiri hatinya dan matanya tertuju kepada setiap anak-anak Tuhan. Kita lihat tadi firman Tuhan tadi mengatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Pada saat itu murid-murid menyeberangi danau Galilea. Pada saat itu murid-murid hendak pergi ke Betsaida, dan apa yang terjadi di tengah danau, perahu mereka ditimbus oleh angin sakal dan mereka semua mengalami ketakutan. Perahunya hendak karam. Lalu Yesus dari jauh melihat bahwa perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal dan mereka bersusah payah mendayung ke tepian. Lalu Yesus yang memiliki kepedulian itu dia datang, dan apa yang terjadi, dia datang di atas air dengan kuasa dan mujizatnya. Kita percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Dia menyediakan mujizatnya yang sangat luar biasa. Dia berjalan di atas air. Namun apa yang terjadi, Yesus yang datang dengan kuasanya berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi, murid-murid justru mengalami ketakutan. Murid-murid mengira bahwa itu adalah hantu. Murid-murid pada saat itu sedang mengalami persoalan, ditimbus oleh gelombang yang besar. Yesus yang tidak menolong malah dikira hantu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sering terjadi juga kita mengalami hal yang demikian. Pada saat kita terombang-ambing oleh gelombang kehidupan, kita menjadi takut. Dan pada saat anak-anak Tuhan mengalami ketakutan, yang terjadi justru melihat pertolongan itu seperti hantu. Nah, namun kita pada saat ini diajari bahwa sebesar apapun gelombang masalah yang menimpa kita, Yesus sangat peduli dan Yesus pasti akan datang menolong setiap kita anak-anaknya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bahkan ayat 49 tadi berkata ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Saat mereka berteriak-teriak ketakutan, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Firman Tuhan berkata, jadi kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan tadi mengatakan, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Yesus sanggup menolong setiap kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ayat 51 tadi berkata, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada saat kita mengalami banyak persoalan, mari ambil waktu kita untuk berdoa. Jadilah tenang, berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memasuki perahu kehidupan kita. Biarlah Tuhan memasuki kehidupan kita. Pada saat Yesus masuk dalam kehidupan kita, maka perahu yang diombang-ambingkan oleh angin sakal, tadi dikatakan angin sakal itu menjadi tenang. Gelombang yang tadinya membuat ketakutan, gelombang itu menjadi tenang. Ayat 51 tadi dikatakan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat kita mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita, angin persoalan yang mendera kehidupanmu, percayalah, pasti akan reda. Karena Yesus tidak membiarkan anak-anaknya diombang-ambingkan oleh masalah. Jadi sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun masalah kita, mari kita datang kepada Tuhan dan biarkan Tuhan masuk dalam perahu kehidupan kita. Dan percayalah, angin persoalanmu akan reda oleh karena ada kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ayat 52 tadi dikatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap dekil. Kenapa dikatakan hati mereka tetap dekil? Karena murid-murid pada saat itu bukan hanya sekali dua kali melihat kuasa dan mujizat Tuhan, tetapi sudah berkali-kali mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Tetapi begitu ada persoalan, mereka juga masih mengalami ketakutan dan kebimbangan. Nah, saudara yang terkasih, biarlah pada saat ini apapun persoalan kita, mari jangan takut, jangan hati kita menjadi dekil, tapi tetap arahkan hati dan pikiran kita untuk beriman kepada Yesus. Dan percayalah, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang ajaib, yang sanggup menolong setiap kita. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, firman Tuhan berkata, jangan takut, tenanglah, aku ini, jangan takut, kata Yesus. Dan saat Yesus masuk dalam kehidupan kita, percayalah, pasti angin sakal itu yang mengganggu kehidupanmu, angin itu reda, angin itu akan kembali tenang.
dan hidup kita akan mengalami ketentraman, kedamaian untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati umat Tuhan, berkati setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang duka dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa Engkau ampuni Tuhan. Dan kiranya sekalipun kami pada saat ini ada di antara kami yang mengalami gelombang-gelombang badai kehidupan yang begitu berat Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan masuk dalam perahu kehidupan kami, dan kami percaya saat Engkau memasuki kehidupan kami, angin pasti reda, angin persoalan itu pasti reda. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Yesus yang ajaib, Engkau yang sanggup menolong kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah saudara-saudara terkasih, mari kita kembali angkat pujian. Ya Tuhan, tiap jam biarlah kita senantiasa tenang di dalam Tuhan, sebab Tuhan pasti datang menolong kita. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami memberkati umat Tuhan. Haleluya. Berkat untuk umat Tuhan, diberkatilah umat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.